Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada saya sendiri, Aisyah Raihan Nurmalayanti, Elin Suharyani, Hidayatur Rahman, Kolidianor, Radin Athena, Rizwa Safitri, dan Nur Rizky Rasya. Di sini kami akan membahas materi mengenai testing dalam pendidikan dan bimbingan, asas pengukuran psikologis, kode etik pengukuran psikologis. Penggunaan tes psikologi dalam dunia pendidikan bukanlah merupakan suatu hal yang mengharuskan, melainkan hanya salah satu faktor penunjang dalam upaya membantu siswa dalam memahami dirinya secara realistik untuk mencapai perkembangan sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Khususnya dalam bidang pendidikan, data hasil tes psikologi biasanya dimanfaatkan untuk seleksi calon anak didik, penjurusan atau pemilihan program studi perencanaan, studi anak didik pada tingkat yang lebih tinggi, program bimbingan karir, penanganan pada kasus-kasus tertentu dan sering terjadi dalam dunia pendidikan, seperti siswa yang mengalami kesulitan belajar, anak berbakat, kesulitan dalam penyesuaian diri, gangguan dalam konsentrasi, disleksia, dan sebagainya. Pengukuran psikologis merupakan cabang ilmu dalam psikologi yang mendalami seluk-beluk kuantifikasi dan analisis berbagai individual differences dan perbedaan antar individu. Perkenalkan, nama saya Widi Nur Azhara dengan NIM 1910 123220008. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai testing dalam pendidikan dan bimbingan. Nah, teman-teman semua, dalam yang namanya pendidikan dan bimbingan itu terdapat yang namanya testing. Nah, apa sih testing itu? Dalam bidang pendidikan, hasil tes psikologi biasanya dimanfaatkan untuk seleksi calon anak penjurusan atau pemilihan program studi perencanaan, studi anak didik pada tingkat yang lebih tinggi, program bimbingan karir, penanganan pada kasus-kasus tertentu yang sering terjadi dalam dunia pendidikan, seperti siswa mengalami kesulitan belajar, anak berbakat, kesulitan dalam penyesuaian diri, gangguan dalam konsentrasi, disleksia, dan sebagainya. Nah, pada umumnya bagi pihak sekolah, tes ini berfungsi untuk menentukan di mana letak bidang minat dan bakat siswa. Jika telah diketahui, maka itu akan mempermudah mereka untuk memilih jenjang perguruan yang selanjutnya lagi akan mengambil jurusan apa. Pemanfaatan tes psikologi dalam dunia pendidikan dapat digunakan untuk mengklasifikasi anak-anak dengan acuan pada mereka untuk bisa mengambil manfaat dari berbagai jenis pelajaran di sekolah yang berbeda-beda. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dari tes tersebut dapat diketahui minat dan bakat siswa itu di mana. Lalu selanjutnya, tes psikologi juga digunakan dalam konseling pendidikan dan pekerjaan pada tingkat sekolah menengah dan universitas. Menurut klasifikasinya sendiri, ada berbagai macam tes psikologi. Jadi, yang pertama ada intelijensi umum. Apa itu tes intelijensi umum? Dengan dilakukannya tes ini, dapat diperoleh suatu gambaran mengenai kecerdasan umum seseorang, sehingga pemeriksa memperoleh keterangan dari orang yang diperiksa untuk dipergunakan lebih lanjut. Tetapi belum membahas lebih lanjut mengenai tes intelijensi umum. Akan dibahas terlebih dahulu latar belakang tes intelijensi, definisi intelijensi, dan penggunaan tes intelijensi umum. Yang kedua, teman-teman, ada tes bakat. Nah, ternyata bakat dan minat itu berbeda, teman-teman. Intelijensi tidak sama dengan bakat.
Bakat adalah apa yang ada dalam teori psikologi yang disebut sebagai aptitude. Bakat adalah faktor bawaan yang berupa potensi yang aktualisasinya membutuhkan interaksi dengan faktor-faktor lingkungan. Menurut Stanley 1986 halaman 18. Jadi intinya bakat ini adalah suatu potensi yang sudah bawaan lahir dari si peserta didik. Selanjutnya, tes bakat ini mengungkapkan potensi-potensi yang ada dalam diri individu untuk belajar beberapa macam aktivitas tertentu. Tes bakat juga umumnya dibagi ke dalam dua golongan yang dikenal sebagai tes bakat umum dan tes bakat khusus. Selanjutnya ada tes kepribadian. Nah, bagi seorang pendidik, orang tua atau konselor di sekolah sangat perlu untuk mengetahui informasi tentang peserta didiknya. Hal ini bisa didapatkan dari tes kepribadian peserta didik, khususnya bagi konselor di sekolah yang dapat mengadakan layanan konseling bagi para peserta didik. Dari konseling dan guna memperlancar proses konseling itu sendiri. Untuk mengetahui karakter dari para peserta didik, maka bisa didapatkan dari hasil tes kepribadian. Nah, apa sih tes kepribadian itu? Yaitu tes kepribadian adalah seperangkat alat tes yang disusun sedemikian rupa untuk mendeskripsikan bagaimana kecenderungan seorang bertingkah laku. Jadi dilakukannya tes kepribadian ini adalah agar kita mengetahui deskripsi dari kepribadian seseorang. Tes kepribadian sebenarnya adalah deskripsi kualitatif dari kepribadian, bukannya deskripsi kuantitatif yang bersifat angka-angka. Karena sebenarnya kepribadian tidak dapat diukur, tetapi hanya dapat dideskripsikan. Misalnya kita ingin mengetahui apakah seseorang itu memiliki kepribadian yang mudah bergaul atau justru sebaliknya. Baik, itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, izin melanjutkan masih mengenai tes psikologi. Jadi tes psikologi ini biasanya diberikan untuk sekolah menengah atas, kejuruan ataupun untuk universitas. Jadi harapannya dengan adanya tes psikologi ini, ketika seseorang sudah menjalani tes psikologi, harapannya dia tuh benar-benar memilih sesuai, misalnya mau masuk ke universitas, masuk ke jurusan yang dia mau, itu sesuai dengan kemampuannya, minatnya, dan bakatnya. Terus tes psikologi ini sebelum digunakan juga harus sesuai dengan standar validitasnya, reliabilitasnya itu juga harus sesuai gitu, sesuai dengan ketentuannya, sehingga benar-benar ketika hasilnya keluar sudah ada, itu dapat dipertanggungjawabkan. Tes psikologi sendiri dibagi 3 golongan. Yang pertama ada tes intelijensi umum, kedua tes bakat, dan tes kepribadian. Tes intelijensi umum itu tujuannya untuk memperoleh gambaran dari peserta didik itu, misalnya dari kecerdasan peserta didik itu secara umum ya. Jadi ketika sudah diberikan tes dan mendapatkan hasilnya, maka akan ada nih penggunaan tes itu kan diberikan untuk peserta didik ya. Jadi peserta didik itu diperoleh keterangan mengenai apa yang dia mau sesuai dengan kecerdasannya secara umum. Misalnya juga tes intelijensi ini diberikan untuk seseorang yang mau memasuki seleksi CPNS. Nah, itu juga bisa. Lalu yang kedua ada tes bakat. Intelijensi dan bakat itu beda ya. Jadi bakat ini kan faktor bawaan. Jadi ada berupa potensi dan aktualisasi dari peserta didik. Terus bakat juga ini mengungkapkan potensi-potensi dari peserta didik itu sendiri. Misalnya dia mengenai belajar beberapa macam aktivitas tertentu gitu. Tes bakat dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada golongan luas dan golongan khusus. Kalau luas ini masih dalam kaitannya kepada tugas-tugas sekolah misalnya atau pekerjaan sekolah. Kalau secara khususnya misalnya tes bakat kesenian, musik, nah itu. Terus ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini misalnya ada konselor, pihak sekolah maupun orang tua yang pengen nih tahu informasi mengenai peserta didik, maka bisa juga dilakukan tes kepribadian ini untuk mengetahui informasi dari peserta didik itu dan mengetahui karakter dari peserta didik itu, maka harus dilaksanakan tes kepribadian itu.
Tes kepribadian ini seperangkat alat tes yang disusun untuk mendeskripsikan bagaimana individu itu dalam bertingkah laku, dalam bertindak, dalam menampilkan tingkah lakunya itu. Terus juga tes kepribadian ini kan ketika diberikan ketika mendapatkan hasil dia berupa skala-skala angka-angka gitu ya, tapi bukan angka-angka itu yang menjadi hasilnya, tapi angka-angka itulah, skor itulah atau skala dari hasil itu kemudian oleh si pemberi tes itu dijadikan deskripsi kualitatif ya. Jadi skala-skala itu kemudian dideskripsikan, diinterpretasikan dalam bentuk kualitatif untuk mengetahui sejauh mana kepribadian itu dapat diukur dan itu dideskripsikan gitu. Mungkin cukup itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Perkenalkan, nama saya Nuriski Rasya, NIM 19.10123320013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini ada asas pengukuran psikologis. Prinsip tes psikologis adalah konsep dasar atau ide-ide fundamental yang mendasari semua tes psikologi dan pendidikan. Nah, menyajikan konsep statistik yang memberikan dasar untuk tes pemahaman. Mencakup dua konsep paling mendasar dalam pengujian, yaitu reliabilitas dan validitas, dan keandalan mengacu pada akurasi, ketergantungan, konsistensi, atau pengulangan hasil tes. Dalam istilah yang lebih teknis, reliabilitas mengacu pada sejauh mana skor tes bebas dari kesalahan pengukuran. Ada banyak cara sebuah tes dapat diandalkan. Misalnya, hasil tes mungkin dapat diandalkan dari waktu ke waktu, yang berarti bahwa ketika tes yang sama diberikan 2 kali dalam interval waktu tertentu, maka hasilnya cenderung sama atau sangat mirip. Nah, validitas di sini mengacu pada arti dan kegunaan hasil tes. Lebih khususnya lagi, validitas mengacu pada sejauh mana kesimpulan atau interpretasi tertentu berdasarkan hasil tes tersebut. Di sini ada beberapa asas dalam pengukuran psikologis. Yang pertama, sebagai alat yang berfungsi mendiagnosis, tes psikologis akan memberikan gambaran mengenai penyebab, karakteristik, gejala maupun tanda-tanda yang mengarah pada suatu gangguan, masalah, atau penyakit yang mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, sebagai contoh, seorang peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, maka diberikan tes psikologis untuk mencari penyebab yang mengakibatkan kesulitan belajar tersebut. Yang ketiga, ada alat pengukur sebagai tugas utama dalam pengukuran, yaitu memilih alat pengukur yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan untuk mengukur tingkah laku dan sifat dari sesuatu yang ingin sedang diteliti. Keempat, ada instrumen yang digunakan untuk pengukuran, di mana harus memenuhi syarat sebagai alat ukur yang baik dan valid, reliable, mempunyai tingkat kesulitan yang memadai, dan daya beda yang memadai pula. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, sebelumnya Mas saya Claudia Nor dengan NIM 1910123110017. Oke, sebagaimana sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya mengenai asas pengukuran tes psikologi, artinya di dalam hal ini prinsip-prinsip tes psikologi itu akan menjadikan dasar awal fundamental tentang pengukuran tes psikologi tersebut. Artinya hal ini perlu diperhatikan. Hal yang paling penting di dalam tes pengukuran tersebut yaitu namanya asas pengukuran psikologi, sebagaimana yang sudah dijelaskan rekan-rekan saya tadi beberapa. Jadi di sini izinkan saya melanjutkan presentasi mengenai asas apa sih selanjutnya seperti itu. Oke, yang pertama ialah mengenai data pengukuran. Data pengukur yang sudah kita peroleh pada saat melakukan tes psikologi itu nantinya akan kita interpretasi atau kita simpulkan sesuai dengan norma yang ada, artinya sesuai dengan pengukuran yang sudah kita lakukan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Selanjutnya, asas yang selanjutnya ialah mengenai perbedaan individu. Nah, di dalam tes psikologi itu hal yang paling penting berpengaruh ialah perbedaan individu tersebut. Artinya setiap diri individu itu akan memiliki perbedaannya, entah itu bagaimana dia melakukan tes psikologi dengan pemahaman yang dia punya, karena kan tes psikologi terbagi menjadi 3, ada intelijensi, ada bakat, dan ada
kemampuan dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya kawan-kawan secara umumnya. Setelah itu variasi dalam individu. Nah, variasi dalam individu ini mengenai setiap individu itu secara harfiah semuanya tidak ada yang berbeda, kedudukannya sama, akan tetapi perbedaan karakter dan sebagainya itu akan menyebabkan yang namanya variasi. Artinya bagaimana seorang individu itu akan melakukan hal-hal yang menurut dia sesuai dengan karakter dia, itu mungkin yang dinamakan namanya variasi. Selanjutnya mengenai lingkungan akan mempengaruhi hasil tes. Nah, dengan contoh misalkan seorang individu nih dengan lingkungan yang keras, tidak memberikan pelajaran tentang bagaimana sih kita itu belajar yang baik dan benar, maka itu akan mempengaruhi hasil tes tersebut, sehingga pada saat melakukan tes intelijensi dia akan kurang, tidak maksimal karena pengaruh lingkungannya tadi, dari entah itu lingkungan orang tua dan sebagainya yang tidak terlalu mendukung dia dalam hal kecerdasan dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan tes bakat, dia dengan lingkungan yang tidak mendukung dia untuk mengembangkan bakatnya, maka tes psikologi itu akan kita peroleh bahwa dia itu memiliki kekurangan di tes bakat ini, artinya hasilnya tidak maksimal. Artinya hasilnya setelah kita ukur ternyata dia tidak lingkungan itu akan mempengaruhi dia dalam tes bakat tersebut. Nah, setelah hasil lingkungan itu dapat mempengaruhi, hasil selanjutnya ialah mengenai bagaimana ketika kita melakukan pengukuran itu adanya identifikasi karakter. Nah, artinya setelah itu kita memahami itu sebenarnya sangat berhubungan dengan yang namanya layanan bimbingan, karena ini kan berhubungan dengan yang namanya dengan layanan bimbingan baik itu dari konselor maupun psikologi. Artinya berhubungan di sini kita dapat mengidentifikasi pada saat melakukan tes itu, mengidentifikasi seperti apa sih kawan-kawan, ya mengidentifikasi seperti kita mengetahui karakter dia, kepribadiannya dan sebagainya. Nah, setelah itu yang terakhir kita dapat memahami ketika tes psikologi itu, asas yang perlu kita pahami ialah kemampuan itu akan berkembang seiring dengan umur, artinya berjalan dengan umur. Dengan contoh yang kecil nih, ketika bayi yang umurnya masih merangkak, setelah itu bertambah umurnya menjadi 1 tahun atau lebih, maka dia kan sudah mulai bisa berjalan dan berlari. Nah, seperti itu kawan-kawan asas-asas yang perlu kita perhatikan dalam melakukan pengukuran psikologi. Nah, mungkin sampai di sini ya kawan-kawan penjelasan dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Radin Athena dengan NIM 191012322010. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang akan saya bawakan adalah kode etik pengukuran psikologis. Keberadaan kode etik atau hukum ini sendiri memiliki tujuan untuk melindungi kesejahteraan konseli maupun klien. Hukum atau kode etik ini memberikan petunjuk atau pedoman bagi konselor, psikolog maupun profesional di bidang psikologis dalam berperilaku yang etis dan sesuai dengan hukum. Di sini ada 6 jenis kode etik. Yang pertama ada kode etik NBCC atau National Board of Certified Counselor di tahun 2005. Yang kedua ada standar APA atau American Psychological Association di tahun 2002. Yang ketiga ada kode etik ACA atau American Counseling Association di tahun 2005. Yang keempat ada kode etik dari APKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Yang kelima ada Standard for Educational and Psychological Testing atau SEPT di tahun 1999, dan yang terakhir ada NCME atau National Council of Measurement in Education di tahun 1995. Di sini saya akan memaparkan salah satu kode etik, yaitu kode etik dari APKIN. APKIN sendiri ada memberikan 6 kode etik. Yang pertama ada suatu jenis tes hanya diberikan oleh konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Yang kedua ada testing dilakukan bila diperlukan data yang lebih luas mengenai sifat atau ciri kepribadian subjek untuk kepentingan pelayanan. Kode etik yang ketiga ada konselor wajib memberikan orientasi yang tepat pada konseli dan orang tua mengenai alasan digunakannya tes arti dan kegunaannya. Yang keempat ada penggunaan satu jenis tes wajib mengikuti pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi tes tersebut. Ya, kode etik kelima ada data hasil testing wajib diintegrasikan dengan informasi lain baik dari konseli maupun sumber lain. Dan kode etik yang terakhir atau yang keenam adalah hasil testing hanya dapat diberitahukan kepada pihak lain sejauh apa hubungan dengan usaha bantuan kepada konseli. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu prosedur
pengukuran psikologis. Prosedur pengetesan psikologi memiliki tiga fase yang merupakan urutan hal yang penting dalam proses mengetahui keadaan psikis seseorang atau beberapa individu. Berikut fase-fase tersebut. Yang pertama ada fase persiapan, yang kedua ada fase pengetesan, dan yang terakhir ada fase penutup. Fase persiapan. Persiapan yang berhubungan dengan tester adalah yang pertama, membangun rapor, menciptakan interaksi yang akrab, saling dapat menerima tanpa adanya prasangka dan tekanan antara tester dan tester. Kemudian, ego involvement, situasi yang melibatkan kepentingan individu yang hendak dites atau tester. Dalam hal ini, tester hendaknya menumbuhkan ego involvement pada tester untuk mendapatkan kerjasama yang baik saat pengetesan psikologi berlangsung. Yang kemudian ada motivation, yaitu dorongan untuk membuat atau menjalankan suatu tugas sebagai satu tujuan. Maksud pemberian motivasi ini adalah agar para tester dapat bekerja secara maksimal dan sesuai dengan keadaan dirinya. Kemudian persiapan yang berhubungan dengan tester. Pertama, kesiapan diri melalui aspek emosi dan kondisi psikis tester. Kompetisi sebagai tester dapat dimulai dengan penguasaan materi tes yang akan digunakan, meliputi dasar teori yang digunakan, instruksi alat, dan lainnya. Kemudian penampilan tester akan menjadi perhatian para tester. Oleh karena itu, hendaknya tester menggunakan pakaian yang tidak memberikan stimulus baru, khususnya ini akan berpengaruh pada tes proyektif. Pakaian tester diharapkan menggunakan warna teduh dan polos tanpa motif. Kemudian ada persiapan bahan dan ruangan, yaitu meliputi persiapan untuk menata dan memeriksa kembali kelengkapan alat yang digunakan dalam pengetesan, contohnya seperti stopwatch, lembar jawaban, lembar riwayat hidup, dan lainnya. Kemudian persiapan ruangan meliputi pencahayaan ruangan, suasana ruang yang jauh dari keramaian atau suara-suara yang dapat mengganggu, serta penempatan tempat duduk antara tester dengan tester. Yang kedua ada fase pengetesan. Dalam fase pengetesan diawali dengan prolog atau sambutan dari tester. Kemudian para tester bisa menyampaikan beberapa hal yang harus disampaikan kepada para tester. Contohnya, hasil tes tidak dapat diberikan, manfaat tes bagi tester, tidak diperkenankan untuk keluar ruangan saat tes sedang berlangsung, dan lainnya. Kemudian dapat dilanjutkan dengan perkenalan terhadap tester. Hal ini dapat dilakukan dengan paduan lembar riwayat hidup. Pelaksanaan tes dimulai dengan diberikannya instruksi dari tester, di mana dalam proses ini akan disampaikan tugas-tugas dari para tester dalam mengerjakan tes yang akan dilaksanakan. Pemberian kesempatan untuk bertanya kepada tester untuk menanyakan hal yang masih kurang dipahami pada tester juga terbuka saat ini sebelum dimulainya waktu untuk mengerjakan tes. Selama pengetesan berlangsung, tester dapat melakukan observasi terhadap tester. Kemudian yang terakhir ada fase penutup. Ketika telah berakhir waktu pengetesan, secara umum kita mengucapkan terima kasih atau kerjasama yang telah dilakukan oleh para tester. Kemudian mengantar para tester keluar dari ruangan tes, diakhiri juga dengan tugas tester berikutnya untuk menilai atau scoring dan interpretasi hasil dari tes tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Nah, di sini ada kesimpulan, di mana dapat disimpulkan dari hasil presentasi kawan-kawan yang pada sebelumnya tadi. Jadi, testing dalam pendidikan itu sangatlah penting di dalam dunia pendidikan, khususnya pada bimbingan dan konseling sendiri, yang mana kita dapat mengetahui masalah dan juga menguji pengetesan baik dari kepribadian, kemudian bakat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga dapat membantu para konseli atau peserta didik dalam menentukan tindak lanjut mereka, baik memilih jurusan, karir, ataupun masalah-masalah lainnya. Nah, kemudian juga tadi ada disebutkan juga bahwa tes psikologi itu menjadi 3 golongan. Yang pertama ada
tes inteligensi, kemudian ada tes bakat dan tes kepribadian. Nah, kemudian juga tadi ada disebutkan juga asas atau prinsip dari pengukuran psikologis. Nah, kemudian ada kode etik, ya kan, yang seperti kita ketahui seperti APKIN, kemudian ada NBCC, kemudian ada APA, nah dan sebagainya. Jadi kode etik ini tadi ada 6 atau berapa ya, kita yang disebutkan oleh yang teman tadi. Nah, kemudian juga ada prosedur psikologis, pengukuran psikologis, berawal dari fase persiapan, fase pengetesan, dan fase penutup. Nah, demikianlah mungkin sampai di sini dulu presentasi dari kami. Jika ada kesalah kata ataupun kesalahan dari kami yang presentasi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.